Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang uji daya hantar listrik. Nah, ini masuk nih kita setelah mengetahui ternyata hanya senyawa ion dan senyawa kovalen polar yang dapat menghantarkan listrik. Itu yang masuk ke dalam larutan elektrolit kuat, lalu elektrolit lemah, lalu ada yang non elektrolit yang tidak mengion sama sekali. Nah, itu kan secara teori kita tahunya. Sekarang bagaimana kalau kita mau mengetahui apakah suatu larutan ini bersifat elektrolit atau tidak elektrolit? Nah, misalnya kita punya larutan jeruk, ya, kita punya air jeruk, apakah dia bisa menghantarkan listrik atau enggak? Nah, kita ngujinya gimana? Nah, kita di sini akan saya kenalkan dengan uji daya hantar listrik. Ini ada seperangkat alat untuk menguji daya hantar listrik, ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada baterai, ya, ada baterai, ada lampu jelas dengan kabel-kabelnya, ya, lalu ada elektroda di sini, ada elektroda positif dan elektroda negatif. Nah, elektroda ini biasanya lebih mudah menggunakan elektroda yang inert atau elektroda yang tidak ikut bereaksi. Biasanya yang dipakai adalah elektroda karbon. Kenapa karbon? Karena sebenarnya kalau mau yang lebih inert sih platina ya, PT, tapi mahal. Jadi biasanya kalau untuk hanya untuk uji daya hantar listrik di elektrolit aja nih tingkat SMA, itu yang kita pakai adalah elektroda karbon. Batang karbonnya dapat dari mana? Kalau kalian mau beli batang karbon ada di toko listrik. Tapi kalau kalian mau ngebongkar baterai, dalamnya itu ada batang karbon, itu bisa digunakan sebagai elektroda. Nanti kalian bersihkan dulu pasta-pastanya ya di dalam baterai itu. Itu bisa. Nah, jadi ini yang kita gunakan sebagai alat uji daya hantar listrik. Kalau sekolahnya tidak PJJ ya, biasanya saya akan minta anak-anak itu untuk membuat ini alat uji daya hantar listrik, ya, bisa dipakai tuh, bisa untuk kalian praktikum. Tapi berhubung PJJ kita nanti praktikumnya akan online, nanti juga akan saya demonstrasikan apa sih yang akan kita pakai gitu. Oke. Ini ya, uji daya hantar listrik. Ini alatnya jangan lupa ada baterai, ada kabel-kabelnya, lalu elektroda dan lampu. Lalu di sini kita butuh juga larutan yang akan diuji, ya, larutan elektrolitnya di sini yang akan diuji. Diwadahin aja sama ini pakai gelas kimia ya, lebih gampang. Yang penting nanti alat elektrodanya ini kecelup, tapi jangan sampai menyentuh dinding wadah. Ya, elektrodanya harus kecelup tapi tidak boleh menyentuh dinding-dinding wadah. Nanti saya akan carikan video praktikum ya, mungkin di YouTube kalian bisa juga cari, itu banyak yang sudah dilakukan teman-teman di sekolah lain atau kakak-kakak kelas kalian. Itu ada video-videonya, nanti kita akan coba seperti itu uji daya hantar listrik tuh ya. Nanti sementara untuk kalian kita praktikumnya secara virtual dulu. Oke, ya. Dari uji daya hantar listrik itu nanti akan kelihatan mana yang elektrolit kuat, mana yang elektrolit lemah, dan mana yang non elektrolit. Caranya gimana bedainnya? Nah, di sini ada karakteristik ya, masing-masing larutan ini elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit ketika diuji daya hantar listriknya. Nah, kalau elektrolit kuat, ini lampunya menyala terang, ya, lalu banyak gelembung di elektroda. Kalau lampunya terang, lalu banyak gelembung di elektroda, berarti ini adalah elektrolit kuat. Kenapa? Karena bisa menghantarkan listrik. Jadi gelembung-gelembung di elektroda dan lampu itu adalah indikasi dari ada listrik yang bisa dihantarkan. Kenapa seperti itu? Kita lihat di sini ya. Kita lihat lagi gambar. Nah, uji daya hantar listriknya. Lihat di sini, kalau kalian tahu, jadi sebenarnya ini kan satu rangkaian listrik. Ya, satu rangkaian listrik nih. Sumber dayanya adalah dari baterai. Baterai mengalirkan listrik. Ya, dari sini ke sini nih. Nah, tapi kan ini putus, di sini putus ya nggak? Harus ada yang mengalirkan listrik dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Supaya bisa ngalir lagi ke lampu dan menjadi rangkaian tertutup. Nah, ini yang menjadi dasar dari uji daya hantar listrik larutan. Kalau di sini di dalam larutan ada ion-ion yang bisa menghantarkan listrik,
listriknya bisa pindah, elektronnya bisa pindah dari sini ke sini, sini bisa pindah lagi ke sini, masuk balik lagi. Itu berarti elektrolit kuat. Tapi kalau lemah berarti kan nggak terlalu banyak ya, nggak secepat itu, dan gelembung di dalam elektrodanya sini, gelembung di elektrodanya juga nggak banyak. Lampunya jadinya redup karena tidak terlalu banyak nih yang masuk. Tapi kalau tidak ada ion di sini, ya tidak ada ion, berarti nggak bisa mengalir nih kan listriknya. Jadi lampunya nggak hidup lampunya dan tidak ada gelembung. Sorry, kepencet-pencet terus. Ya, ini adalah prinsip dari daya hantar listrik. Sebenarnya lebih gampang kalau kalian lihat langsung gitu, karena nanti kalian bisa coba juga. Kenapa akhirnya ini harus dipisahkan? Ya, kalau nempel, elektrodanya nempel, rangkaiannya tertutup, pasti masuk listriknya. Ini akan nyala sangat terang lampunya. Ya, karena sudah tertutup nih, elektrodanya nyambung, jadi listriknya langsung ngalir. Ya, elektronnya langsung ngalir. Tapi kalau jauh kan nanti tergantung dengan mediumnya di sini, apakah ada ion yang bisa menghantarkan elektronnya atau tidak. Seperti itu. Ya, tadi kenapa yang dibahas elektron padahal kan mengatakan listrik. Jadi listrik adalah elektron yang bergerak, kalian jangan lupa. Oke, di sini ya, ini ciri-cirinya. Jadi kalau elektrolit kuat, lampunya terang, terus banyak gelembung di elektroda, ini berarti menghantarkan listrik. Kalau elektrolit lemah, lampunya redup. Jadi tidak sekuat itu. Jadi nggak semua daya yang dikeluarkan dari baterai itu bisa mengalir. Itu elektrolit lemah, lampunya redup dan gelembungnya sedikit di elektroda. Nah, selanjutnya ada lagi non-elektrolit. Berarti kalau non-elektrolit kan nggak ada yang mengantarkan listrik ya, tidak mengantarkan listrik, berarti lampunya nggak nyala dan tidak ada gelembung juga. Oke, ini adalah 3 ya dari uji daya hantar listrik larutan. Itu cara-caranya. Jadi kalian meskipun nanti kalian praktikumnya adalah virtual, saya akan kasih tahu kalian prinsip kerjanya. Jadi kan prinsip kerjanya tetap tahu, nanti juga akan saya share video ya, video-video praktikum, bisa video praktikum kakak-kakak kelas kalian, jadi nanti kelihatan gimana sih caranya, gimana cara megangnya, apa yang harus dilakukan, itu bisa kelihatan. Nanti di Meet mungkin akan saya jelaskan cara praktikumnya secara ini ya, kalau langsung praktikum gimana. Nanti kita sama-sama nonton video aja. Oke, ini contoh ya beberapa larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Kalian bisa lihat di sini. Ini secara teoritis larutan-larutan ini memiliki sifat yang ada di atasnya. Nah, NaCl, H2SO4, HCl, BOH2 kali, KOH ini secara teoritis memiliki sifat elektrolit kuat. Lalu kalau ini asam asetat, ini namanya asam asetat atau cuka, ada HF, ada HNO2, ada ALOH3 kali, dan NH3 ini adalah elektrolit lemah secara teoritis. Nah, kalau urea, metanol, etanol, glukosa, sukrosa ini adalah larutan non-elektrolit secara teoritis ya. Glukosa, sukrosa ini adalah gula pasir. Nah, etanol ini alkohol 70% biasanya etanol ya. Kalian pasti tahu nih karena selama pandemi etanol 70% menjadi hal yang sangat mahal dan banyak dicari orang ya, dalam bentuk hand sanitizer atau spray untuk desinfektan. Biasanya juga itu mengandung etanol 70%. Jadi etanol yang bisa jadi desinfektan itu 70% ke atas. Ada juga urea, ini pupuk, mungkin kalian pernah dengar. Ini secara teoritis adalah larutan-larutan non elektrolit. Jadi sebenarnya kalau praktikum ya langsung ini adalah menguji apakah secara langsung nih larutan-larutan ini akan memiliki sifat seperti teorinya. Kalau benar, oh ya berarti bagus. Kalau enggak, berarti ada yang harus dievaluasi nih, apa yang salah? Apakah teknik kalian dalam melakukan praktikum yang salah atau larutannya terkontaminasi? Nanti kita bisa cek. Begitu, itu cara kerja praktikum. Oke, silakan dicatat apa yang perlu dicatat. Lalu kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya, bisa via Google Classroom atau japri saya langsung boleh. Ya, tapi saya berharap kita akan optimalkan kolom komen di Classroom ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.